Shalom, saudaraku yang terkasih dalam Yesus. Kita bertemu kembali di dalam inspirasi. Tema yang ingin saya bawakan pada sore hari ini adalah mengenai hati Yesus. Namun sebelum kita membicara mengenai hati Yesus, mari kita ambil sebuah ilustrasi terlebih dahulu supaya kita mengerti bagaimana cara iblis bekerja di dunia ini. Ya, ilustrasi ini mengambil sebuah cerita mengenai seorang wanita yang cantik jelita bernama Sinta. Sinta ini menaksir seorang pria bernama Rama. Tapi ini bukan Rama dan Sinta yang dari India ya, ceritanya ini versi saya gitu, ilustrasi ya. Oke, nah Sinta sudah berkali-kali berusaha memberikan sinyal-sinyal bahwa dia menyukai Rama. Dan Rama sebetulnya mengerti bahwa Sinta menyukainya. Cuma sayangnya Rama ini ternyata sudah memiliki pujaan hati juga bernama Ina. Cuma dia belum berani mengungkapkan rasa sukanya kepada Ina. Nah, setelah sekian lama akhirnya Sinta sudah tidak tahan lagi. Dia memutuskan untuk segera mengungkapkan rasa sukanya kepada Rama. Dan kemudian tibalah hari itu dia berbicara kepada Rama bahwa dia suka kepada Rama. Rama waktu itu galau. Dia tidak tahu apakah cintanya kepada Ina akan diterima atau enggak. Jadi dia memutuskan untuk menerima cinta dari Sinta walaupun setengah hati saja. Nah, setelah mereka berpacaran, ternyata Rama melihat bahwa Ina, pujaan hatinya yang lama itu seakan-akan sudah membuka hati kepadanya. Nah, akhirnya Rama bingung, waduh bagaimana ini? Akhirnya dia memberanikan diri untuk menyatakan cintanya kepada Ina dan memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Sinta. Nah, di sana Sinta terluka hatinya. Kemudian broken heart, hatinya hancur berkeping-keping gitu. Nah, sejak saat itu Sinta mulai berubah kepribadiannya. Dulu kalau ada cowok yang suka sama dia, dia langsung tolak secara halus. Sekarang dia PHP dulu, dia permainkan dulu, baru ditolak. Sehingga makin banyak cowok-cowok atau pria-pria yang patah hati juga begitu. Kerja iblis di dunia ini. Dia menghancurkan hati seseorang sehingga kemudian merubah kepribadian orang itu sehingga menjadi jahat juga. Seorang yang membuli mungkin dulu pernah dibuli. Seorang penjahat dulu mungkin pernah dijahati orang. Seorang penipu mungkin dulu pernah ditipu. Begitu. Dan mereka kepengen balas dendam gitu. Nah, inilah cara kerja iblis. Nah, bagaimana dengan hati Yesus? Kita melihat Yesus waktu ditangkap, mau disalibkan, mau diadili, kemudian diadili bahkan disiksa. Hatinya tidak berubah, dia tetap penuh kasih kepada orang Yahudi, kepada mereka yang ingin menyalibkan dia. Nah, bahkan pada saat itu dalam kejadian berikutnya maksudnya ya, Yesus itu tampil sebagai standing on the gap. Dia tetap berdoa untuk orang yang akan diselamatkannya. Dia bilang, ya Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Nah, di sini kita melihat bahwa Yesus konsisten. Apakah orang yang akan ditolongnya baik atau jahat, dia tetap mau menolong orang itu. Artinya kasihnya tidak berubah karena dia adalah kasih seperti yang ditulis di dalam 1 Yohanes, yaitu Hotheos agape estin katanya ya, bahwa Tuhan adalah kasih itu sendiri. Nah, belajar dari teladan Yesus ini mudah ditarik kesimpulan bahwa kita harus mengampuni, harus mengikhlaskan apapun yang terjadi, apapun trauma dalam diri kita, apapun sakit hati kita, apapun permasalahannya. Nah, hati kita ini memang seperti kaca ya. Kalau kena getok berkali-kali mungkin akan pecah gitu ya. Dan hati yang pecah ini tajam ya ujungnya, sehingga secara tidak sengaja mungkin kemudian menyakiti orang lain dan menimbulkan sakit hati yang sama gitu. Nah, kembali ke hati Yesus. Bila kita dipulihkan di dalam Yesus, kita mau mengampuni, kita meniru teladan Yesus,
kita menerima kasih-Nya kemudian mengampuni orang lain, saya percaya dalam hidup kita dipulihkan. Kita akan memiliki hidup yang bahagia, yang lebih berharga dari sebelumnya, dan kemudian memberikan buah-buah roh. Saya kira demikian yang ingin saya sampaikan dalam inspirasi kali ini. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.